Kita beralih ke informasi lain. Setelah berjalan selama sekitar 3 bulan, kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandisatrio terhadap Kristalino David Ozora akhirnya memasuki babak baru. Hari ini penyidik melakukan pelimpahan tahap 2 terhadap 2 tersangka dan barang bukti kepada pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, jaksa menyatakan berkas penyidikan kasus penganiayaan David Ozora dengan tersangka Mario Dandi dan Shane Lucas sudah lengkap atau P21. Penyidik pun berkoordinasi dengan jaksa untuk menyerahkan kedua tersangka dan barang bukti. Selanjutnya, tim jaksa akan menyusun surat dakwaan kedua tersangka sehingga bisa segera diserahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Mario Dandi dijerat dengan pasal penganiayaan berat dan pasal perlindungan anak karena korban David Ozora masih berusia 17 tahun. Pelimpahan berkas dari penyidik kantor Kejari, informasinya akan disampaikan oleh rekan kami Yohana Gabriela di sana. Ya, Yohana, silakan dengan informasi terbaru dari sana. Ya, selamat siang Putri dan pemirsa di rumah. Memang betul Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menerbitkan kelengkapan berkas perkara atau P21 atas kasus penganiayaan terhadap David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dandi dan juga oleh Shane, di mana berdasarkan pantauan kami dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta saat ini belum terlihat kedatangan dari mereka karena memang rencananya rilis terkait dengan hal ini akan dilakukan pada pukul 2 siang nanti atau sekitar kurang lebih 1 jam ke depan. Dan dengan kita ketahui berkas perkara ini sudah lengkap atau P21, maka artinya dari pihak Mario Dandi dan juga Shane ini akan segera menghadapi meja hijau ataupun persidangan. Memang dibutuhkan waktu sekitar 2 bulan 22 hari sejak dari dikeluarkannya surat perintah dimulainya penyidikan atau sprindik yang diterbitkan pada 2 Maret lalu hingga akhirnya kelengkapan ini terjadi pada hari Rabu 24 Mei 2023 kemarin. Nah, adapun jaksa menyatakan berkas perkara ini sudah lengkap usai diperiksa 14 hari setelah penyidik melengkapi berkas melalui petunjuk jasa. Nah, nantinya total ada sebanyak 17 saksi dari pihak Mario Dandi, di mana di antara 17 saksi ini nantinya juga dikabarkan akan menghadirkan saksi pihak ayah dari Mario Dandi yang memang saat ini merupakan berstatus sebagai tersangka. Sedangkan untuk saksi daripada Shane ini akan dihadirkan sebanyak 16 saksi. Nah, penyidik juga nantinya akan menyertakan 21 barang bukti untuk melengkapi berkas perkara. Selain itu, nantinya akan ada sebanyak 7 jaksa penuntut umum, di mana ke-7 JPU tersebut yakni adalah Shandi Handika, Igede Eka Haryana, Eka Widi, Astuti, Maidarlis, Bayu Ika Perdana, Suryani, Hafiz Kurniawan, dan perlu diketahui di mana salah satu jaksa penuntut umum atau JPU tersebut yang bernama Shandi ini merupakan JPU yang sebelumnya juga pernah menangani kasus Sambo. Nah, dari pihak pengacara keluarga David Ozora ini mengharapkan bahwa proses persidangan ini dapat berjalan dengan transparan dan juga nantinya diketahui persidangan akan dilakukan secara terbuka ataupun secara untuk umum. Nah, selain itu juga Putri dan pemirsa di rumah, Mario Dandi sebelumnya diketahui merupakan tersangka setelah diduga melakukan penganiayaan terhadap David Ozora pada akhir Februari lalu. Untuk itu, tak hanya Mario, penyidik pun juga menetapkan teman Mario yakni Shane juga sebagai tersangka dan juga AG. Nah, kalau kita mengulas balik untuk tersangka AG, kasus atau proses hukumnya saat ini tengah mengajukan kasasi setelah sebelumnya juga sudah diputuskan dengan akan dipenjara selama 3,5 tahun. Dan untuk hari ini, Putri dan pemirsa di rumah, kami masih menunggu nanti hasil rilis yang akan dilaksanakan pada jam 2 siang nanti. Untuk itu kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih laporan lengkapnya Yohana Gabriela.